Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya di hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tawikiku hadis ar-rabi kang nomor 4. An Abi Abdirrahmani, saking Abi Abdirrahman Abdullah ibn Mas'udin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Abi Abdirrahman hadatsa nyeritani na ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi nabi as-sadiqu iku wong kang temen al-masduqu tur kang den temenani. Inna ahadakum satemene salah siji sira kabeh yujma'u iku den kumpulake khalquhu apa kedadiane ahadukum fi badani ummihi ing dalem wetenge ibu ahadukum arba'ina ing dalem 40 yauman apane dinane nutfatan hale rupa nutfah utawa mani. Summa yakunu mengko nuli ana alakotan iku gede kempel misdalika halis padane mengkono-mengkono. Summa yakunu mengko nuli ana apa hadukum mudghatan iku dadi daging kempel lilandalika sepadane mengkono-mengkono. Summa yursalu mengko den utus ilaihi maring mudghatan to daging kempel sapa malaku malaikat fayang fuhu mengko niyup sapa malaikat fi ing dalem mudghatan aruhu ing ruh aruhu apa ruh aruha ing ruh ayuk marulan den perintah sapa malaikat bi arba'in kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat bikat bi rizkihi kelawan nulis rizkine ahadukum wa ajalihi lan ajali ahadukum wa amalihi lan amali ahadukum wa syakiyun lan cilokone ahadukum usaidun tuwa bejane ahadukum. Allahi mongko demi Allah alladzi kang la ilaha iku ra ana pangeran iku maujud wiruhu liyane alladzi inna hadakum ing sak temene salah siji sira kabeh liyak malu yakti nglakoni sapa hadukum fi amali ahlil jannati kelawan nglakoni ahli jannah hatta mayakunu singga ora ono apa ahadukum bena hatta mayakuna singga ora ono benahu ing dalem antarane ahadukum wa benaha lan ing dalem antarane jannah illa diraun apa angin sak dira fayas biku mongko dingini alaihi ing atase ahadukum alkitabu apa pesten fayak malu mongko nglakoni sapa hadukum bi ahli nari kelawan ahli neraka fayadkhulu mongko mlebu sapa hadukum ha ing nar wa inna hadakum lan sak temene salah siji sira kabeh layak lamu iku nglakoni layak lamu iku yakti nglakoni sapa hadukum bi amali ahli nari kelawan
nglakoni ahli nar hatta mayakunu sehingga ora ono benahu ing dalem antarane hadukum wa benhalan ing dalem antarane nar illa diraun opo angin sandira fayasbiku mongko dingini alaihi ing atasi ahadukum alkitab apa pesten faya malu mongko nglakoni sapa hadukum bi amali ahli jannati kelawan nglakoni ahli jannah wedhulu mongko mlebu sapa hadukum ha ing jannah rawa riwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti hadis di atas adalah dari Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepada seorang malaikat. Lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. 1. Menetapkan rizkinya. 2. Ajalnya. 3. Amalnya. Dan yang keempat, kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Tadi saya tambahi beberapa kata untuk pengertiannya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kandungan hadis di atas, Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Di sini adalah tentang sains atau kejadian manusia. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Amal perbuatan dinilai di akhirnya, maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisi saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik atau husnul khotimah. Disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Harus yakin, iman. Tenang dalam masalah rezeki dan qanaah menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hatinya karenanya. Kehidupan ada di tangan Allah, seorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus, seperti kejadian Nabi Adam dan Dewi Hawa. Ini
beliau berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, itu kejadiannya bagaimana? Karena Tuhan yang Maha Semesta bisa melakukan apa-apa, bahwa diterangkan di dalam pelajaran sekolah, semesta dulunya adalah dari ledakan Big Bang yang sangat besar dan keras. Bumi juga dulunya sangat panas, kemudian dingin, sampai bisa diturunkannya Nabi Adam. Nah, itu seperti apa? Kalau kita kan lahir manusia baru karena adanya sebuah pernikahan, kemudian seorang ibu mengandung. Nah, ini adalah salah satu belas kasih atau sifat Rahman Rahimnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga menciptakan manusia itu secara bertahap-tahap. Sarah Ibnu Daqiq Al-Id, kalimat sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya, maksudnya yaitu air mani yang memancar ke dalam rahim, lalu Allah pertemukan dalam rahim tersebut selama 40 hari. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menafsirkan kalimat di atas dengan menyatakan nutfah yang memancar ke dalam rahim bila Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada seluruh pembuluh darah perempuan sampai kepada kuku dan rambut kepalanya, kemudian tinggal selama 40 hari, lalu berubah menjadi darah yang tinggal dalam rahim. Itulah yang disebut dengan Allah mengumpulkannya setelah 40 hari. Nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Kalau dalam biologinya adalah masa pembuahan. Sel sperma bertemu dengan sel telur atau ovum. Kalimat kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, yaitu malaikat yang mengurus rahim. Kalimat sesungguhnya ada seorang di antara kamu melakukan amalan ahli surga. Secara tersurat menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan amalan yang benar, dan amal itu mendekatkan pelakunya ke surga, sehingga dia hampir dapat masuk ke surga kurang 1 hasta. Ia ternyata terhalang untuk memasukinya karena takdir yang telah ditetapkan bagi dirinya di akhir masa hayatnya, dengan melakukan perbuatan ahli neraka. Dengan demikian, perhitungan semua amal baik itu tergantung pada apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi, bila ternyata pada akhirnya tertutup dengan amal buruk, maka seperti yang dikatakan pada sebuah hadis, segala amal perbuatan itu perhitungannya tergantung pada amal terakhirnya. Maksudnya, menurut kami, hanya menyangkut orang-orang tertentu dan keadaan tertentu. Adapun hadis yang disebut oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman dari kitab sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang melakukan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan pujian atau popularitas. Yang perlu diperhatikan adalah niat pelakunya, bukan perbuatan lahiriahnya. Orang yang selamat dari riya semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada seorang di antara kamu melakukan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Maksudnya bahwa hal semacam ini bisa saja terjadi namun sangat jarang dan bukan merupakan hal yang umum, karena kemurahan, keluasan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang banyak terjadi, manusia tidak baik berubah menjadi baik dan orang yang baik menjadi tidak baik. Firman Allah,
rahmatku mendahului kemurkaanku, menunjukkan adanya kepastian takdir sebagaimana pendirian Ahlus Sunnah bahwa segala kejadian berlangsung dengan ketetapan Allah dan takdirnya, dalam hal keburukan dan kebaikan, juga dalam hal bermanfaat dan berbahaya. Firman Allah, Quran Surat Al-Anbiya ayat 23, dan dia tidak dimintai tanggung jawab atas segala tindakannya, tetapi mereka akan dimintai tanggung jawab. Menyatakan bahwa kekuasaan Allah tidak tertandingi dan dia melakukan apa saja yang dikehendaki dengan kekuasaannya itu. Imam Sam'ani berkata, cara untuk dapat memahami pengertian semacam ini adalah dengan menggabungkan apa yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata dengan kias dan akal. Barang siapa yang menyimpang dari cara ini dalam memahami pengertian di atas, maka dia akan sesat dan berada dalam kebingungan. Dia tidak akan memperoleh kepuasan hati dan ketentraman. Hal ini karena takdir merupakan salah satu rahasia Allah yang tertutup untuk diketahui oleh manusia dengan akal ataupun pengetahuannya. Kita wajib mengikuti saja apa yang telah dijelaskan kepada kita tanpa boleh mempersoalkannya. Allah telah menutup makhluk dari kemampuan mengetahui takdir. Karena itu para malaikat dan para nabi sekalipun tidak ada yang mengetahuinya. Begitu rumitnya atau begitu tidak mampunya akal mendefinisikan takdir, sehingga kita harus memiliki rasa percaya kepada Tuhan, baik takdir baik ataupun takdir tidak baik. Beberapa hadis telah menetapkan larangan kepada seorang yang tidak mau melakukan sesuatu amal dengan alasan telah ditetapkan takdirnya. Bahkan semua amal dan perintah yang tersebut dalam syariat harus dikerjakan. Setiap orang akan diberi jalan yang mudah menuju kepada takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Orang yang ditakdirkan masuk golongan yang beruntung, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan yang beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang ditakdirkan masuk golongan yang celaka, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan celaka, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, maka kami akan mudahkan dia untuk memperoleh keberuntungan. Quran Surat Al-Lail nomor 7. Kemudian kami akan mudahkan dia untuk memperoleh kesusahan. Quran Surat Al-Lail nomor ayat 10. Para ulama berkata, Al-Quran, lembaran dan penanya semuanya wajib diimani begitu saja tanpa mempersoalkan corak dan sifat dari benda-benda tersebut, karena hanya Allah yang mengetahui. Allah berfirman, manusia tidak sedikit pun mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu tadi pembahasan proses penciptaan manusia. Takdir manusia telah ditetapkan di hadis keempat kitab Arba'in Nawawi. Semoga kita semuanya mendapatkan tambahan khazanah pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan orang lain. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.